Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alisidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini insyaallah kita akan mengkaji surah Al-Qalam, surah kedua di juz ke-29 setelah surah Al-Mulk. Bahasan kita insya Allah tidak selesai tentang sekali karena cukup panjang, ya. Tapi insya Allah kita akan bahas setidaknya 16 ayat pertama yang isinya berkenaan dengan satu, tentang bagaimana Allah mensupport Rasulullah SAW, dan bahkan Rasulullah SAW dipuji di surah ini sebagai berada di atas akhlak yang agung. Setelah itu baru kita diperingatkan oleh Al-Quranul Karim tentang bahayanya harta yang nanti punya sekian banyak penyakit turunan, ada 8 atau ada 10-an nanti yang kita lihat, sampai di ayat terakhir sanasimuhu alal khurtum, kata Al-Quranul Karim. Jadi setelah itu baru ada kisah tentang tukang kebun, ya, yang kalau kita lihat lanjutannya. Jadi kali ini fokusnya kita akan membahas tentang bahaya harta sebenarnya, karena ialah yang menjadi alasan kafir Quraisy tidak taat kepada Allah dan menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan yang sama itu juga bisa berlaku kepada kita, karena semua dari kita juga tidak akan pernah lepas dari fitnah harta. Bagaimana juga di dalam surah Al-Kahfi, dia merupakan salah satu fitnah yang dihadapi oleh orang di zaman akhir. Oke, mari kita lihat saja kersane buat lami-lami. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau di surah Al-Mulk Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, titik mereka akan digambarkan mereka sebagai penduduk neraka yang dengan bahasa yang ngeri. Allah menyatakan dilemparkan mereka dalam neraka, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, kata Al-Qur'an. Fokusnya ke Allah, maka di surat Al-Qalam fokusnya ke Rasulullah SAW. Mereka yang menolak Rasulullah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW juga memang meletakkan surah Al-Mulk dengan Al-Qalam itu seperti pasangan. Karena selain temanya memang banyak beririsan, ya memang dia merupakan pasangan, ya. Seperti tumbuh nemu tutup, dan gampangan. Ya. Jadi keterkaitan antara surah Al-Qalam dan surah Al-Mulk. Kita langsung saja, surat ini surat Makkiyah. Kita awali dengan kalimat yang pertama, ayat yang pertama, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ayat ini diawali dengan huruf muqatta'ah Nun. Ya, persis sebagaimana rumus huruf-huruf muqatta'ah, makna yang paling tahu ya hanya Allah SWT, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang menarik, salah satu nama Nabi adalah nama Nabi Yunus adalah Dhunnun, pemilik Nun. Jadi Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan yang sangat besar itu, namanya selain disebut sebagai Yunus, Jonah, ya, juga disebut sebagai Sahibil Hud, ya, pemilik ikan. Hud adalah ikan. Fala takun kasahibil hud, kata Al-Qur'anul Karim. Hei Muhammad, janganlah kamu seperti sahibil hud, maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Atau Al-Qur'an juga menyebut Nabi Yunus sebagai Dhunnun, ya, pemilik Nun maksudnya.
Yaitu karena kalau kita lihat huruf nun itu gambarannya seperti ikan. Jadi seperti perutnya ikan, titik itu adalah Nabi Yunus. Seakan-akan dia berada di dalam perutnya ikan. Karena itu nun itu simbol ikan, ya, simbol perutnya ikan. Nun, ya, nun. Itu salah satu gambaran dari huruf nun. Para ulama sebenarnya banyak sekali memperkirakan apa nun itu, ya. Misalnya ini didaftar oleh Imam dalam tafsiran Nukat wal Uyun, setidaknya ada 8 di kalangan mufassir itu. Ada yang menyatakan dia hud, ikan, yang pertama, ya. Yang kedua pendapatnya Ibnu Abbas, ada yang menyatakan dia tempatnya mangsi, ya, atau ya, ya mangsi, yang buat nulis itu. Yang kedua adalah dia adalah harfun min hurufir rahman. Dia huruf dari hurufnya ar-Rahman, ya, dari ada nunnya itu maksudnya. Dia juga disebut adalah lauhun min nur. Ya, dia lauh sana, sabak yang berasal dari cahaya. Dia juga nun adalah ismun min asma'is surah. Namanya surah Nun. Ya, berarti ada yang menyebut surah Nun, bukan surah Al-Qalam. Salah satu nama yang lain adalah surah Nun, dan ini adalah maksur, ya, maksudnya datangnya dari Rasulullah SAW, atau dari sahabat atau tabi'in. Annahu qasamun aqsamallah, dia termasuk qasamnya Allah. Jadi nun itu adalah ekspresi dari sumpah. Ada juga yang menyatakan harfun min hurufil mu'jam, ya. Ada juga yang menyatakan nun bil farisiyah. Ya, Allahu a'lam, tapi yang jelas untuk seperti rumus yang sudah umum, kalau kita mendapati huruf muqatta'ah, yang paling baik adalah wallahu a'lam bishawab. Allah yang paling tahu. Oke. Karena kita tidak tahu, kita tidak dikasih tahu, ya kita tidak pernah tahu, ya, karena memang itu bagian dari sesuatu yang disembunyikan, ya, termasuk mutasyabihat. Dan it's okay agar kita ini merendah kalau kita mengkaji Al-Qur'an, bahwa kalamullah itu tidak seharusnya semuanya harus kita ketahui. Memang kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, itu maksudnya. Wal qalami wa ma yastur. Allah sekarang bersumpah demi pena dan apa saja yang mereka tulis. Oke. Kolamnya tidak disebut oleh Al-Quran, maksudnya bukan kolamnya, penulisnya tidak disebut oleh Al-Quran. Demi pena, ya, dan penanya apa? Kita menjadi pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama di kalangan para mufassir. Jadi setidaknya ada beberapa pendapat. Penanya dirujukkan. Yang pertama, pena malaikat yang menulis semua kejadian di alam semesta ini. Yang pertama. Yang kedua, pena malaikat yang mencatat amal baik buruk kita. Malaikat pencatat amal. Yang kedua. Yang ketiga, penanya adalah para sahabat, penulis wahyu. Ada juga yang merujukkan penanya ini adalah pena siapapun saja, ya, pena siapapun saja. Oke. Jadi setidaknya kalau kita lihat ada perbedaan, karena memang tidak disebutkan maka menjadi terbuka. Karena tidak tertentu kalau kita lihat sini. Wal qalami wa ma yasquru. Yang pertama, ini pendapat yang paling umum. Jadi kolam adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan kolam, pena, dan kemudian kalau di hadis yang panjang, hadis qudsi, Allah kemudian berkata kepada kolam itu, tulislah. Ya, maka kita tidak tahu kolam ini apa. Apakah kolam itu pena, wallahu a'lam. Dimensi kita nggak nyampe ke sana. Ya, kita nggak tahu. Kita tidak tahu, lagi-lagi itu berada di luar kemampuan kita. Ini ya, saya sedikit sharing mawon. Jadi dalam pengetahuan Islam, alam kita itu berjenjang, alam berjenjang atau berhierarki. Yang pertama disebut dengan alam Hahut, yang kedua disebut dengan alam Lahut, yang ketiga disebut alam Jabarut, yang keempat disebut alam Malakut, yang terakhir disebut dengan alam Nasut. Oke, yang Nasut ini yang material. Jadi kalau kita
misalnya ini dari Ibnu Arabi ya, dari apa namanya, berbeda-beda nanti para ulama, tapi kita ambil saja contoh yang paling terkenal lah ya. Jadi mereka meyakini dalam agama Islam itu kita dikasih tahu bahwa alam itu kalau kita bedakan jadi dua, ada dua, yaitu alam yang gaib sama alam yang syahadah. Alam yang kelihatan dengan alam yang tidak kelihatan. Kenapa kok tidak kelihatan? Ya karena kita menggunakan mata. Andai kita punya alat yang lain yang bukan pakai mata, mungkin kita akan melihat. Kan itu persoalannya. Jadi apa yang tidak dilihat oleh mata itu bukan berarti tidak ada. Jangan nyalahkan misalnya, gara-gara kita tidak bisa membeli durian, terus kita bilang durian kecut. Ya enggak lah, salahnya adalah karena kita yang nggak punya duit untuk beli durian, nah gitu loh. Nah, manusia modern itu adalah manusia yang lucu kalau kita pikirkan. Dia menolak, dulu sebenarnya diterima, sains modern sekarang mulai dirubah lagi, ya, itu merasa bahwa yang dianggap real itu hanya yang bisa dilihat dengan panca indera. Bisa diraba, bisa dilihat, dan yang masuk di otaknya. Kalau tidak bisa diobservasi, dieksperimentasi, dianggap tidak real. Dianggap tidak ada, karena itu mereka menolak Tuhan, menolak malaikat, menolak semuanya, jin. Tidak ada yang percaya orang modern itu. Kenapa? Karena dia menganggap yang namanya realitas itu hanya satu ini, yaitu alam nasut. Wonten maksudnya. Padahal wonten banyak masih yang lain yang kita memang nggak punya akses. Kenapa? Karena Allah memberikan keterbatasan kepada diri kita. Mata kita tidak bisa melihat, dan seterusnya. Padahal masih wonten alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut, ada alam hahut. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Dan dalam agama ini semuanya berkaitan satu sama lain. Malakut berkaitan dengan nasut, jabarut juga. Jadi dia satu, meskipun berjenjang, tapi dia berkaitan satu sama lain. Karena itu mengapa kita misalnya berdoa. Coba kalau kita tidak percaya dengan alam ini, ngapain juga berdoa? Apa fungsinya doa untuk merubah di alam nasut? Tidak percaya kita. Bagaimana kita meyakini, bagaimana kita menerima dengan akal kalau misalnya di Perang Badar ada 1.000 malaikat turun membantu Rasulullah. Nah itu gimana terus? Dari alam mana itu misalnya? Kalau kita hanya percaya yang di sini, mesti dianggap klenik itu, nggak bener itu ceritanya begitu. Nah itu yang kita maksudkan bahwa sebenarnya kita harus mempercayai ini karena ini semuanya adalah bagian dari realitas, semuanya ada semuanya itu. Kalau Quran menyebut satu namanya syahadah, syahadah itu artinya ini nasut, lainnya namanya gaib atau ghuyub. Allah allamul ghuyub, katakan gaib semuanya. Gaib karena kita tidak punya kemampuan untuk melihatnya. Jadi makna yang pertama, penanya itu dihubungkan dengan pena makhluk yang diciptakan oleh Allah. Terus oleh Allah disuruh menulis. Ya, bagaimana itu dan seterusnya wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya, yang jelas ada makhluknya Allah. Ya, nanti ditulis semuanya, kejadian alam semesta dan seterusnya itu. Yang pertama. Yang kedua dirujukan kepada malaikat yang mencatat amal kita, baik buruknya dan seterusnya. Ya, biasanya kita sebut dengan malaikat yang ada di pundak kanan dan kiri kita, yang setiap waktu mencatatnya. Ya. Yang ketiga, sahabat-sahabat penulis wahyu, yang menulis wahyu. Dan yang terakhir, siapapun saja yang menggunakan alat tulis. Nah, kalau kita melihat kepada kalimatnya yang bersifat umum, maka maknanya ayat ini adalah Allah mengapresiasi semua yang berkenaan dengan tulisan. Karena itu adalah sumber ilmu. Sumber ilmu. Jadi, kalau di surat Ar-Rahman misalnya, ada dua memang jenis ilmu itu. Ada yang diajarkan, ada yang ditulis. Ini Allah mengapresiasi itu. Jadi termasuk di dalamnya semuanya Allah bersumpah dengan pena dan apa yang dituliskan. Allah bersumpah dengan itu. Jadi makna yang lebih tepat mana? Semuanya. Ya, semuanya. Wal qalami wa ma yasturun. Dan kolam juga diluaskan oleh para ulama, tidak hanya sekedar pena,
tetapi bisa apa saja sesuai dengan konteks zamannya. Seperti sekarang misalnya komputer itu juga bisa pena, bisa kolam pada konteks sekarang ini untuk makna yang luas, untuk makna yang luas. Oke, Allah bersumpah dengan pena dan apa yang dituliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma tidaklah engkau Muhammad bi ni'mati rabbika, kata Allah SWT. Kamu Muhammad, ya tidak, justru dengan nikmat dari Rabbmu itu, bimajnun. Kamu bukan orang yang gila. Ini menarik ya kalimatnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah diawali dengan wal qalami wa ma yasturun untuk menunjukkan kalau orang itu menggunakan otaknya, orang menggunakan ilmu pengetahuan, orang menggunakan standar intelektualnya misalnya, pasti mereka itu tidak mungkin akan menilaimu sebagai orang gila. Itu Allah bersumpah dulu, nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbik, ma tidaklah engkau Muhammad bimajnun, kata Allah, kamu tidak orang yang gila, kamu bukanlah orang yang gila. Ya, dengan nikmat dari Rabbmu itu, kamu apa nikmat dari Rabb itu? Menarik, tentu saja adalah satu, nubuah, dua adalah Al-Quranul Karim. Ya, engkau bukan gila gara-gara itu. Mari kita lihat ya, ini penting untuk kita pikirkan dulu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kita lihat tafsirnya sebentar untuk baru kita hikmah. Oke. Ma anta wal qalam, tadi ada ya, ada kolam yang untuk nulis tadi. Ya, dan seterusnya ada kolam yuktab bi dzikr fil lauhil mahfuz. Nah, yang di lauhul mahfuz sana, wa ma yasturun wa ma ya'lamun wa ma yaktubun ila akhirih. Ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Kana al musyrikun yaquluna lin nabi annahu majnun. Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, kamu itu gila Muhammad. Ya, kamu itu diganggu oleh setan, kamu itu gila Muhammad. Ya, dan seterusnya. Wa anzalallahu ta'ala raddan alaihim. Allah kemudian menurunkan ayat ini sebagai apa? Sebagai respon penolakan, pendustaan terhadap ucapan mereka. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan bi ni'mati rabbik itu sebagai kosamnya, Oke, kita lihat dulu sekarang, kita maknai. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya itu mendapatkan sekian banyak caci maki dari orang-orang Quraisy. Ya. Kalau kita perhatikan, menarik, sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, jadi sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad mendapatkan gelaran yang baik-baik. Jadi sebelum menjadi nabi, maka Nabi Muhammad dipuji dengan Al-Amin, ya, dan seterusnya, sebagai bagian dari orang Quraisy yang paling terhormat, ya, sebelum menjadi nabi atau sebelum bisa. Oke, dengan gelaran-gelaran yang baik, ya. Bahkan contoh yang paling baik setelah Al-Amin, ya, dipercaya meletakkan Hajar Aswad. Itu sudah prestasi, tidak mungkin diberikan kecuali untuk orang yang mereka sangat hormati. Ya, Hajar Aswad. Terus Nabi Muhammad SAW berhasil mendamaikan beberapa suku itu karena percaya. Terus ngapain juga Nabi Muhammad? Nitip, jadi tempat penitipan, tempat menitipkan barang, tempat menitipkan sesuatu. Itu sebelum kenabian, kalau kita perhatikan. Nah, semua gelaran-gelaran yang baik itu disematkan orang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, terus Nabi Muhammad mendapatkan nikmat Allah. Dapat nikmat Rabbik, dapat nikmat dari Allah. Nah, nikmat itu dibagi jadi dua dalam bahasa Al-Quran. Ya, jadi ada nikmat, jamaknya adalah nakma. Jamaknya nakma, panjang ini nakma. Yang kedua, ada jenis nikmat yang kedua, namanya ala gini. Jadi ada nakma, ada ala. Dua-duanya kenikmatan, kebaikan. Bedanya adalah kalau ala
diberikan kepada semua manusia. Ya, satu, tanpa meminta, tanpa usaha. Tanpa usaha. Oke. Bahkan sebelum lahir. Oke. Tapi kalau nakma, bedanya adalah tetap memang diberikan kepada semua manusia, tapi harus ada usaha. Oke. Dan setelah lahir, bedanya itu. Nah, Quran misalnya menggunakan kata anak, ya, misalnya ya, kadang-kadang penggunaan ini tidak presisi benar, cuman secara umum perbedaannya begitu. Kalau nakma, misalnya untuk anak ya, di surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi? Alak yang mana lagi, kata Allah, yang kalian dustakan. Alaknya berupa apa? Coba kita pikirkan itu. Kalau kita lihat di surat Ar-Rahman, alaknya itu diberikan Allah tanpa usaha kita. Ya, dan sudah diberikan pada semua manusia, bahkan sebelum lahir kita. Ya, misalnya, apa yang diberikan alaknya di sini? Ar-Rahman, Allamal Quran, dikasih Quran. Terus dikasih apa? Khalaqal insan, dikasih dihidupkan kita. Khalaq, ya. Khalaqal insan, Allamahul bayan, dikasih al-bayan. Dikasih asyamsu, dikasih matahari, dikasih asyamsu al-qamaru, dikasih qamar, bihusban, an-najm, dikasih bintang, dikasih tanam-tanaman, asyajaru, ya, asyajaru yasjudan, dikasih as-sama, rafa'aha wa wadu'al mizan, dikasih bumi, al-ardu wa du'aha lil anam, fiha fakihatun ila akhirih, ya, buah-buahan, fakihatun warumam, terus sampai wal habbu, biji-bijian, habbudul asfi war royhan ila akhirih. Lah, semua ini disebut Allah sebagai Allah. Nah, sekarang mau dipikirkan. Kita ini sebelum lahir sudah ada semuanya. Satu, sudah ada nopo, misalnya bunga-bunga, wewangian yang pertama. Yang kedua, biji-bijian, mulai padi segala macamnya, buah-buahan, bumi, ya, langit, pohon-pohonan, bintang, bulan, matahari, otak kita, penciptaan kita, manusia, Quran. Ini semuanya adalah Allah. Kita nggak usaha, sudah dipersiapkan semuanya oleh Allah. Saking sayangnya Allah. Ibarat orang tua, sebelum kita lahir sudah disiapkan semuanya. Tempat tidurnya, bantalnya, makanannya, susunya, semuanya udah dipersiapin. Dan niku namine Allah. Karena itu terus, kok bisa? Dan sebaik itu Allah ngasih mulai matahari, bintang, segala macam, orang tidak bersyukur sama Allah. Kok tidak taat sama Allah? Karena itu Allah menyatakan, Abi ayyi ala, kata Allah. Nah, kalau nikmat, boten. Nikmat itu kenikmatan, tapi diberikan oleh Allah karena usaha kita. Karena itu ada tanggung jawabnya kalau nikmat nanti. Ya, nikmat nanti dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita usaha. Lah, Nabi Muhammad itu binikmati rabbika. Nah, jadi Nabi Muhammad mendapatkan semuanya kenikmatan itu salah satunya adalah karena usaha Nabi Muhammad. Karena halusnya budi pekertinya, karena baiknya Allah mengucurkan nikmatnya. Mulia Nabi Muhammad, dijadikan Nabi oleh Allah SWT, ya, dijadikan orang paling terbaik, bayangkan ya, dari seluruh umat manusia, yang paling terbaik diambil 124.000, namanya Nabi. Dari Nabi diambil 300.000, namanya Rasul. Ya, dari 300.000 diambil lagi 25 saja, namanya Nabi yang wajib kita ketahui. Dari 25 diambil lagi 5 saja, namanya ulul azmi. Dari 5 itu diambil 1 saja yang paling baik, itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu semuanya karena apa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Orang yang sebegitu hebatnya, sebegitu mulianya, terus oleh orang-orang Quraisy dianggap majnun. Sekarang bayangin. Dan Allah bersumpah, kamu pakai standar apa ngukur Nabi Muhammad itu majnun? Kan itu Allah bersumpah, dengan ilmu pengetahuan yang kalian hasilkan, dengan standar yang kamu bangga-banggakan sebagai kebenaran. Nun wal qalami wa ma yasturun, kata Allah SWT. Ya, lihat semuanya, ndak Muhammad sama sekali kamu ya bukanlah orang yang
Majnun. Ya, sebelum kita lihat dulu kata Majnun sekarang. Majnun itu Majnun itu sebenarnya dari kata jannah, ya, tertutup sebenarnya. Majnun itu tertutup. Asumsinya adalah ada saraf yang tertutup sehingga tidak bekerja, makanya menjadi gila. Itu maksudnya. Jadi ada saraf kita yang tertutup sehingga kemudian namanya majnun. Majnun. Ada juga mana yang kedua dari majnun itu orang yang tertutup oleh jin. Ya, oleh jin. Karena itu dia juga menjadi tidak waras karena kena jin. Nah, Nabi Muhammad itu dituduh dua-duanya. Dituduh gila atau dituduh sebagai kemasukan jin. Karena kok ya malah mengajak ke yang aneh-aneh ya, kata mereka ini. Jadi Nabi Muhammad disebut sebagai majnun, majnun. Nah, sekarang kenapa kok Allah menggunakan bahasa satu? Bersumpah. Ya, wal qalami wa ma yasturun. Setelah itu ditegaskan dengan negasi yang sangat keras, ma anta, sama sekali engkau Muhammad, ya, dengan nikmat dari Rabbmu itu bukan orang yang gila. Kenapa? Satu, karena ini adalah tasliyah, menghibur Nabi Muhammad SAW. Kita ini adalah makhluk yang kalau mendengarkan ucapan orang, ya, mengkritik kita dan seterusnya, itu pasti akan punya pengaruh ke dalam diri kita. Nah, ini ketika Nabi Muhammad berdakwah, apalagi ini ayat-ayat Makkiyah awal, ya, surah Makkiyah awal. Dan tentu saja punya pengaruh ke Nabi Muhammad. Saya sering menyatakan kalau ada di antara kita ibu-ibu yang habis bersolek, kemudian keluar dari rumahnya, ada 20 orang menyatakan, wih, Cek Ayu nih sampean, cantiknya sampean. Ya insya Allah setelah 20 orang bilang cantik, dia pulang ke rumah, mengaca, bercermin, dia bilang, iya, saya memang cantik. Lah, ngoten toh. Kenapa? Karena pengaruh dari ucapan orang. Nah, sekarang bayangin, kalau ada orang satu kampung bilangin kita sebagai orang yang gila, gila, gila. Meskipun kita ini orang yang kuat, lama-lama juga down, lama-lama juga shock. Itu yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Meskipun Nabi tidak sampai shock, tapi Allah tahu, Allah sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ditegaskan, ya, dikokohkan hatinya Nabi. Makanya diawali dengan sumpah, tidak Muhammad, aku bersumpah dengan pena dan apa yang mereka tulis, dengan standar intelektual yang manalah, ya, mau dari malaikat sampai siapapun lah yang menulis tentang ilmu. Engkau Muhammad, kalau dilihat dengan kriteria intelektual, bukanlah orang yang gila. Sama sekali, ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagimu, sungguh bagimu nanti akan ada apa? Ajran, ada pahala, ada balasan. Ghairu mamnun. Nah, ini yang menarik. Ghairu mamnun. Oke, sekarang kita pikirkan mamnun. Mamnun dari kata manna. Manna itu maknanya dua, satu sama dengan koto'ah. Koto'ah artinya memutus. Artinya berarti ghairu mamnun, tidak terputus. Oke. Yang kedua, mamnun itu maknanya adalah tidak disebut-sebut. Tidak disebut-sebut. Disebut-sebut, diundat-undat kalau bahasa kita. Diundat-undat. Nah, apa bahasa undat-undat? Ya, nggak tahulah, ditulis saja lah. Bukan diundat-undat. Ya. Jadi makna yang pertama, Allah menyatakan, enggak Muhammad, kamu tidak gila. Kamu adalah nabi yang mendapatkan nikmat dari Allah, dapat Al-Quranul Karim, dan tugasmu dakwah. Tenang saja, kamu dianggap gila, terserah. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau nanti akan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Dapat ajron, dan kamu akan dapat balasan apa? Dapat pahala apa? Ghairu mamnun, yang tidak akan pernah putus. Kenapa? Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Sekarang kita bisa menjadi mengerti. Setiap ada kebaikan yang dilakukan di dunia ini, mesti Nabi Muhammad dapat pahalanya. Karena kita mengerti baik dan buruk itu dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholat Nabi Muhammad dapat pahala. Kita baca Quran, Nabi Muhammad dapat pahala.
Kita sedekah, Nabi Muhammad dapat pahala. Nggak pernah putus pahalanya Nabi Muhammad itu. Ghairu mamnun. Allah. Karena itu, kita juga sama harus mikir, kalau kita ingin dapat pahala yang nggak putus-putus, carilah amalan yang membuat kita nggak putus-putus nanti pahalanya. Nggak putus-putus nanti pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW yang mengajak orang kepada kebajikan. Maka susurilah jalan Rasulullah SAW. Karena kalau kita ngikutin dakwah Rasulullah SAW, kita juga terlibat di dalam dakwah. Itu yang nanti ghairu mamnun. Ya, misalnya yang mengadakan kajian majelis taklim, misalnya Mahkamul Quran, misalnya. Ya. Terus karena sebab Mahkamul Quran, ada di antara kita yang menjadi tersadar, ada di antara kita yang awalnya apalah kemudian menjadi giat dalam hal apapun sajalah, sholatnya, zakatnya, dan seterusnya. Maka dia dapat pahala terus nanti sampai kapanpun saja. Terus namanya ghairu mamnun. Yang kedua, mamnun itu disebut-sebut. Orang kalau dikasih pahala, terus disebut-sebut. Kamu ya, untung ya saya kasih ya. Kamu itu dulu gajinya begini-gini, itu karena saya itu. Itu namanya ghairu mamnun. Nah, Nabi Muhammad SAW itu orang ya yang paling banyak dapat pahala dari Allah SWT. Tapi tidak pernah diundat-undat. Tidak pernah disebut-sebut oleh Allah SWT. Ya, kita ini kalau memberikan kebaikan, seringkali apa? Disebut-sebut. Ya, sambil menghinakan orang yang mendapatkan kebaikan dari kita. Oh, kamu kan bisa begitu itu karena saya. Kamu kan dulu itu apa? Siapa kamu orang desok? Itu karena saya kamu bisa begitu itu. Dan seterusnya. Allah enggak. Allah itu kalau ngasih nikmat, ngasih pahala, ghairu mamnun. Dan disebut-sebut, dan diundat-undat. Masya Allah. Ya, itu maknanya, satu. Jadi sampai di sini kita melihat apa? Kita melihat suasananya. Nabi Muhammad dakwah yang ditentang berbagai macamnya, terus kemudian dianggap gila, dan seterusnya. Allah membantahnya, ngasih kabar gembira. Apa konteksnya buat kita? Kita ini kalau ada orang yang kesusahan karena omongan, hati-hatilah dengan ucapan kita. Karena ucapan kita itu bisa nyakitin orang lain. Ya, sebagaimana lihat, hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling kuat jiwanya, orang yang paling kokoh, manusia yang paling terbaik, ya juga masih ngerasa. Karena itu Rasulullah Allah SWT menguatkan hati Nabi ma'an tapi nikmati rabbika majnun. Apalagi kita. Kan itu hati-hati dengan ucapan kita. Boleh jadi nanti nyakitin orang. Mungkin ucapan kita biasa aja. Kita merasa itu tidak salah, tapi sebenarnya itu berpengaruh pada orang itu. Hei ireng, hei gendut, hei krempeng, hei botak, hei, dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Mari kita renungkan itu. Bagi orang yang sudah punya iman, tak layak dia menggunakan ucapan-ucapan yang buruk itu. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Ya, sejelek-jelek bi'salismul fusuku. Tidak boleh jaga mulut kita itu. Yang pertama, hikmahnya. Yang kedua, lihat, kalau ada orang yang mendapatkan kesusahan karena kayak begitu itu, ya, karena dihinakan orang, difitnah orang, apa tugas kita? Kita ini hibur dia, kokohkan dia. Ya, enggak. Kamu itu tidak mungkin. Jadikan counter kepada kita ini harus jadi orang yang mampu mengcounter apa yang pikiran dia dan seterusnya. Itu yang akan membuat dia kuat nanti. Meskipun hanya sekedar enggak, sampai aku tak percaya oleh saya, aku yakin, pastilah yang baik itu. Udahlah, yakin saja. Tapi udahlah, misalnya. Itu tugas kita. Tugas kita, kalau ngikutin ayat ini, ngikutin ayat. Dan yang ketiga, resiko orang berdakwah. Kita ini kalau berdakwah, jangan berharap akan hanya dapat pujian, tepuk tangan, dihormatin orang. Enggak. Dakwah itu juga pasti akan dapat ujian. Orang nggak suka sama kita, menghina kita, mengkritik kita. Itu biasa. Jangan pikirin terlalu serius. Kenapa? Karena kita tidak mengharapkan pahala dari dia. Dan kita juga tidak peduli dengan caci maki dia. Karena kita beramal bukan untuk mendapatkan penilaian dari manusia. Kita beramal, termasuk dakwah untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT. Karena itu fokus saja di sana. Dan Allah menyatakan, wa innaka la ajran ghairu mamnun, ghairu mamnun. Dan Allah terus memuji, selain memastikan dapat pahala. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim.
dan sungguh engkau Muhammad, sungguh berada di atas akhlak, perangai, perilaku apa? Azim, yang sangat agung. Akhlakmu sangat agung. Dan kalau kita perhatikan, kalimat ini amat sangat kuat sekali menunjukkan apa? Pujian kepada Rasulullah SAW, betapa baiknya akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, misalnya di ayat ini misalnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita lihat tafsir, wa innaka la'akhadhuha adabul Quran. Ya, adabnya Nabi itu Quran. Sebagaimana dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika sahabat datang ke Rasulullah kepada Aisyah bertanya tentang apakah akhlaknya Rasulullah SAW. Aisyah berkata, tidakkah engkau membaca Al-Quranul Karim? Aisyah, iya. Kana khuluquhul Quran. Adabnya Rasulullah itu Al-Quran. Khuluquhul Quran. Adabul Quran. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluq azim itu berarti apa? Al-dinul Islam. Nabi Muhammad itu selalu berada di dalam apa? Sesuai dengan ajaran agama Allah SWT. Tabu'in karim. Memang dia punya karakter yang mulia, punya kebiasaan yang mulia, tabiat yang mulia. Itu Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sekarang mari kita apresiasi kalimatnya. Berapa kali Allah menggunakan penguat? Satu, wa inna. Inna penguat. Oke, wa inna yang pertama. Yang kedua, domirka, untuk menunjukkan kedekatan. Karena seakan-akan bertemu langsung, berhadapan langsung. Itu sudah merupakan kebaikan. Ya, inna penguat. Sungguh-sungguh. Hanya menunjukkan kata berhadapan langsung, karena itu berarti menunjukkan kedekatan. Ya, karena domirnya orang kedua, bukan orang ketiga, bukan innahu, tapi innaka. Masya Allah. Innaka. Lamnya lagi, penguatan lagi. Penguat lagi. Ala. Ala, penguat lagi. Ala itu di atas. Ya. Bukan berada di dalam. Bukan di dalamnya. Masya Allah. Bukan di dalamnya. Mohon maaf, disconnected tadi. Assalamualaikum. Halo? Waalaikumsalam Ustaz, nggih Ustaz. Ampun, nggih. Nggak tahu tadi disconnected barusan. Oke. Kita lanjutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalimat ini menarik untuk direnungkan karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa agungnya akhlak Rasulullah SAW. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau orang itu sedang depresi, stres atau apalah, ya galau, sumpah, di penguatan. Ya, untuk menunjukkan lawannya. Ya, Rasulullah SAW lihatnya dihinakan, Allah yang kemudian memuji Rasulullah. Tapi sekali lagi, pujian Allah itu bukan mengada-ada. Ya, memang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita kalau muji lebih banyak pujiannya, ya bukan kenyataannya. Tapi tidak apa-apa ya, sepanjang masih proporsional, itu dibutuhkan, terutama buat menghibur, ya membangkitkan.
Tapi untuk Rasulullah itu benar adanya. Lihat, Allah menggunakan sampai sebegian banyaknya. Inna penguatannya untuk menunjukkan kedekatan. Kedekatan itu sudah penguat lagi. Innaka engkau Muhammad. La'ala, penguat lagi. Sungguh. Ala, di atasnya. Ya Allah, khuluqin azim. Khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah SWT. Oke. Jadi sampai di ayat ini kita melihat hiburan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, ya, dengan ma'an tabi nikmati rabbika majnun, ditambahi innaka la ajrun ghairu mamnun, ditambah lagi innaka la ala khuluqin azim. Semuanya untuk apa? Semuanya untuk menghibur Rasulullah SAW dan menegaskan kenyataan Rasulullah SAW. Ini juga sama, innaka pakai inna, terus laka juga, la ajron juga, masya Allah. Ini juga sama, inna masih la, masih ala, masih azim, masya Allah. Ya, fasatubsiru wa yubsiru. Allah kemudian menyatakan, maka kamu akan melihat dan mereka juga akan melihat. Sebentar lagi, Muhammad. Ya, nanti mereka akan melihat kesalahan mereka sendiri. Ya, terutama saat kapan? Saat nanti janji Allah, ya, saat Fathu Makkah, ya, saat mereka sudah dikalahkan. Fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru wa yubsirun. Ya, pasti mereka akan melihat. Bi ayyikumul maftun, kata Allah SWT. Bi ayyikumul maftun. Ya, pasti kamu akan melihat, ya, bi ayyikum. Ya, siapa di antara kamu itu yang sebenarnya adalah al-maftun, yang gila. Al-maftun dari kata fitnah sebenarnya, ya. Jadi maftun kemudian dipakai untuk menggambarkan orang yang kehilangan akal sehatnya. Maftun. Ya, karena mungkin ada peristiwa yang traumatik sebelumnya, ya, atau karena ada sesuatu yang sangat mengganggu dirinya, ya, terus kemudian dia maftun. Itu namanya orang yang kehilangan akalnya, namanya maftun. Maftun karena ada insiden, ya, seperti trauma masa yang lalu, atau karena ada sesuatu yang sangat berat yang kemudian dia tidak bisa menanggungnya, serasa dia tidak bisa menanggungnya, dan kemudian dia menjadi maftun, jadi gila. Bi ayyikumul maftun. Siapa sebenarnya yang gila? Kata Allah SWT. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilik wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih tahu biman dhalla an sabilik, terhadap orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia Allah SWT a'lam, ya, bil muhtadin, jauh lebih tahu terhadap siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat ke-7 ini intinya adalah penegasan siapa Rasulullah SAW, hebatnya Rasulullah SAW, pujian Allah kepada Rasulullah SAW yang mengagumkan, yang mengagumkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.